Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada hari ini. Kita diberi kesempatan untuk mensyukuri nikmat karunia pemberian Tuhan, yang mana kita masih diperkenankan hidup menikmati hari-hari pemberiannya dengan baik. Namun di sisi yang lain tentu kita juga masih diberi kesempatan untuk belajar kembali, memahami akan firman-Nya. Oleh sebab itu, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang berotoritas atas kami. Engkau yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi Allah. Engkau telah berkenan membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami menerima kekuatan, kesegaran, kesehatan yang berasal dari Tuhan. Di samping itu kami juga boleh mensyukuri akan setiap berkat nikmat karunia yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami tentu terus mengucapkan syukur itu. Kami juga rindu sapaan Tuhan melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Dan oleh sebab itu, pakailah diri hamba-Mu, mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk menuangkan setiap idenya, bukan hanya atas dasar keinginannya sendiri, tetapi ada otoritas Allah yang ada di dalamnya juga.
Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama belajar dari Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengingat ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Martin Luther pada abad yang ke-16 ketika Martin Luther melakukan reformasi dalam kehidupan gereja. Ada dua hal yang termuat dalam ayat yang ke-8 ini, yaitu sola gratia, sebab karena kasih karunia. Tetapi juga ada ungkapan kata sola fide, diselamatkan oleh iman. Dan perkenankan saya membahas ayat-ayat tersebut lepas dari konteksnya, walau tidak 100% tentu saja. Saya ingin memberikan tema pada saat ini, hidup adalah kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa kesempatan pernah saya ungkapkan bahwa dalam menanggapi peristiwa yang bersangkut paut dengan nyawa seseorang, ada banyak penilaian yang disampaikan. Kalau manusia masih diberi hidup pada saat menghadapi bahaya, dianggap selamat. Namun bagaimana ketika peristiwa yang membahayakan itu merenggut nyawanya? Selamat tidak kira-kira? Kalau manusia diberi kesempatan masih hidup saat menghadapi bahaya, orang akan mengatakan berkat. Tetapi bagaimana kalau bahaya itu lalu menerjang dan akhirnya membawa kematian? Disayang enggak oleh Tuhan? Kalau hidup berkah, kalau mati bagaimana? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menanggapi hal tersebut, saya ingin berbagi dari peristiwa yang masih hangat terjadi dalam kehidupan kami. Kami karena ada Rudi, ada Yuli, ada Samuel yang kami alami beberapa saat yang lalu. Bagi saya saudara, kalau masih hidup, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Sebagaimana termuat dalam ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukan masalah berkah, bukan masalah selamat, bukan juga masalah disayang atau tidak oleh Tuhan. Tetapi saya hendak mengatakan bahwa ketika kita terhindar dari bahaya, baik bahaya maut, bahaya-bahaya yang lain, tersengat api, kecelakaan, terluka, saya hanya hendak mengatakan bahwa itulah kesempatan yang masih dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan bagi kita.
supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita mampu menjalani hari-hari panjang kita dengan bijaksana, penuh dengan tanggung jawab yang sudah Allah berikan bagi kita. Oke, saya mulai dari sekarang. Kemarin ketika hari Sabtu ada peristiwa meninggalnya Ibu Sri Swartini Hadiwasanto, dan pemakaman dilaksanakan pada hari Minggu. Hari Minggu tentu dari pagi hingga sampai dengan malamnya saya melakukan tugas-tugas pelayanan rutin. Pagi di Induk, siang di Muntang, lalu setelah itu pelepasan jenazah, dan sore saya digantikan oleh Mbak Irma. Malam harinya ada pelayanan doa penghiburan hari yang kedua. Selesai dari rumah almarhum Ibu Sri Swartini, kami berkemas dan berangkat ke Bandung bertiga. Sedianya memang mengantar well. Kami jalan kurang lebihnya pukul 9 malam pada waktu itu. Kami melewati jalan-jalan yang mengarah ke Pemalang, tetapi di Randu Dongkal kami belok ke kiri, kurang lebihnya 500 meter dari pertigaan Randu Dongkal kami mengambil jalur ke Jalan Jati Negara mengarah ke Selawi. Peristiwa terjadi di situ. Ketika jalanan yang dicor itu kurang 10 km kurang lebihnya dari Selawi, kami mengalami musibah. Nampaknya ada jalan yang terputus dan roda mobil kami terjeblos di situ. Tentu bukan hanya yang depan, tetapi yang belakang juga. Pada saat itu mobil kami, roda depan sebelah kanan mengalami pecah. Di tengah-tengah gelapnya malam, tidak ada penerangan sama sekali kecuali orang yang lewat ketika itu. Lalu itu juga di tengah hutan. Kanan kalau tidak salah adalah hutan, yang kiri adalah kebun jagung. Di tengah-tengah rintiknya hujan, kami berdua, saya dan Well, mengganti ban. Cukup sulit kami menggantinya, karena memang kami bukan tukang bengkel. Ada beberapa kali mengganti, tetapi toh di kesempatan yang tidak begitu membahayakan dalam tanda kutip. Selesai kami melakukan itu, kami melakukan perjalanan kembali sampai dengan Selawi dan masuk tol Selawi. Namun peristiwa yang kedua terjadi, yaitu di kilometer 269, 600 ban kanan bagian belakang sobek. Artinya kami hanya memiliki satu cadangan ban dan tidak ada cadangan lagi yang lain. Karena cadangan yang sudah kami pasang juga pecah. Kami mengalami kebingungan karena di tengah jalan tol. Lalu akhirnya istri mencoba untuk menghubungi pihak tol untuk menolong dan membantu kami. Bantuan itu datang. Lalu kami ditolong keluar dari tol menuju Brebes jam 00.45. Mereka menghubungi orang yang memiliki toko ban jam 00.45. Waktu yang nampaknya tidak begitu tepat, tetapi kami mendapatkan pertolongan. Kami dibawa ke Desa Klampok, Kabupaten Brebes, dan mendapatkan 2 ban itu. Kembali ke tempat, jaraknya cukup jauh menurut saya. Kami hanya mencoba untuk berpikir bahwa di kesempatan yang pertama kami terhindar dari bahaya itu. Kami bisa melewatinya. Lalu kami mengalami bahaya lagi di bagian yang kedua. Dan kami juga tertolong di sana. Kami hanya berpikir ketika itu, kalau di tengah jalan, di tengah hutan, di tengah gelapnya malam,
di tengah rintiknya hujan. Apa ya yang terjadi saat dua ban sekaligus pecah di satu tempat? Jauh dari kampung penduduk. Bisa jadi kami tidak mengantar Uel sampai ke Bandung, karena harus menanti pagi hari dan mengharapkan pertolongan dari orang lain. Tetapi nampaknya kami boleh melewati itu semua. Lalu kami mencoba untuk berpikir bahwa terhindarnya bahaya itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kami. Bukan hanya ada pertolongan dari pihak tol, tetapi kami juga diberi kesempatan untuk mengganti 2 ban dengan uang cash yang ada. Kalau dikatakan bahwa itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Tuhan, iya. Kami mensyukuri itu. Bagaimana jadinya ketika di tengah tol yang tidak ada ATM, kami harus mengambilnya di ATM yang cukup jauh dari tempat itu. Kami mencoba untuk berpikir itu. Dan pada kesimpulannya, ketika Tuhan memberikan segala sesuatunya, Tuhan mampu menggunakan siapapun juga untuk memberikan pertolongan kepada kita. Baik petugas tol, tetapi juga berkat Tuhan yang lain. Karena hari Sabtu, puji Tuhan kami dapat berkat. Hari Minggu 2 kali dapat berkat. Dan semuanya itu menutup apa yang ada di dalam kekurangan-kekurangan kami. Dan artinya kami juga saat berpikir bahwa kami tidak boleh, itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau toh kamu selamat dari bahaya, oke, itu berkat Tuhan. Tetapi jangan katakan bahwa Tuhan lebih sayang ketimbang orang-orang yang mengalami celaka dan tertutup jalannya. Tuhan memberikan berkat, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami boleh melakukan karya. Untuk kami boleh mengasihi Tuhan lebih lagi. Untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya mampu menyimpan berkat itu sendirian tanpa tersalurkan ke pihak-pihak yang lain. Kami tidak menganggap lebih, karena bagaimanapun juga itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sekali lagi dalam hidup kami. Artinya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita pun, setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman yang sama dengan saya. Sehingga ungkapan ketika seseorang terhindar dari bahaya, itu artinya kesempatan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Untuk kita melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi juga untuk sesama. Dan oleh sebab itu, ayo terus kita membangun pemikiran-pemikiran positif. Peristiwa-peristiwa yang seringkali mencemaskan kehidupan kita, mengkhawatirkan kehidupan kita, menakutkan kehidupan kita, itu adalah tidak di luar kendali Allah. Ada kendali Allah di dalamnya. Dan saat itulah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, supaya kita masih bisa berkarya, masih bisa melayani, masih bisa mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Tuhan tentu bukan hanya memberkati kami, tetapi Tuhan juga memberkati saudara semua. Tuhan mengasihi kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita tundukkan diri di hadapan Tuhan, di dalam doa kita berdoa. Kasih-Mu sungguh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami.
melalui berbagai macam peristiwa yang terjadi. Baik itu menyukacitakan kami maupun yang membuat kami takut, membuat kami gelisah, membuat kami khawatir. Dan saat kami boleh melalui semuanya itu semua karena berkat Tuhan, bukan atas hasil usaha kami. Sehingga kami pun tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh menjadi arogan, tidak boleh menjadi angkuh. Kami harus berpikir bahwa itulah kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, kami lemah. Kadang kami abai, kadang kami lalai. Ampuni kami ya Tuhan. Untuk ke depan tentu kami mohon kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tolong beri pundak Tuhan untuk kami bersandar di tengah kelemahan-kelemahan kami. Beri tangan-Mu untuk kami menggapai dan kami memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Mampukan kami menjalani hari-hari atau bahkan sisa waktu hidup pemberian Tuhan dengan baik, dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab. Tuhan, Engkau memanggil kami untuk kami menjadi berkat. Dan akhirnya di dalam penghujung hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami tetap mendoakan bagi setiap orang yang sakit, baik tubuh, mentalnya, kehidupannya, Tuhan berkati. Secara khusus berdoa untuk Ibu Supriyati Jarmadi yang saat ini terbaring sakit di Rumah Sakit Nirmala. Engkau menjangkaunya, Engkau mengasihinya, Engkau tentu akan memberikan rancangan-Mu yang terbaik atas kehidupan Ibu Supri. Tuhan memberikan kesembuhan. Dan bagi setiap orang yang menanti-nantikan kasih setia kesembuhan, Tuhan juga akan memberikannya pada waktu yang Engkau tentukan bagi mereka. Kami juga mempercayakan orang-orang yang sudah sepuh. Tuhan berkati, beri kekuatan untuk mereka terus berharap akan kasih sayang Tuhan. Keluarga-keluarga dengan berbagai macam pergumulan hidupnya, Tuhan juga akan terus ada menjadi pusat bagi kehidupan setiap keluarga. Menyerahkan anak-anak pemberian Tuhan baik yang ada di Purbalingga maupun di luar kota. Engkau juga campur tangan di dalam kehidupan mereka. Di dalam pencarian pekerjaan, di dalam pencarian ilmu, di dalam pencarian jodoh. Tuhan ada untuk mereka. Gereja milik Tuhan, Engkau akan naungi, Engkau akan lindungi. Engkau terus berkarya, sehingga kami pun terus merasakan anugerah Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungan hidup di mana gereja milik Tuhan Engkau tempatkan. Bangsa dan negara ini juga tidak terlepas dari berbagai macam persoalan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya, sehingga segala perkara yang dihadapi boleh diselesaikan dengan baik. Tuhan, kami boleh mengakhiri persekutuan pagi hari ini dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, karya-Mu nyata atas kehidupan kami bersama. Ampuni juga setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa, permohonan, ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara yang bisa kita lakukan pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita, memberikan berkat lagi, sehingga kita mampu berkarya lebih lagi. Salam sehat, terus semangat, Tuhan memberkati kita. Amin. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh
janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai.